الله وما أنا من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini ba'da salat maghrib kita kembali mengkaji. Pertama kali kita akan melihat pembahasan akidah dari kitab karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Lum'atul I'tiqad. Kemudian yang kedua nanti kita akan melanjutkan bahasan Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja karya Al-Qadi Abu Syuja. Baik, kita kembali akan melihat masih seputar pembahasan asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah salah satu pokok akidah yang diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh para ulama yang berada dalam jalan yang lurus, yang akidahnya berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat kembali perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau katakan tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yura fil qiyamah. Allah nantinya akan dilihat pada hari kiamat. Dan hadis-hadis semacam itu, wa ma asbah hadzal ahadits, dan hadis-hadis semacam itu sikap kita, kata Imam Ahmad, nu'minu biha. Yang pertama kita imani, wa nusaddiqu biha. Dan yang kedua kita benarkan. Kemudian yang ketiga, la kaifa wala makna. Kita tidak sebutkan kaifiyahnya, hakikat dari sifat-sifat itu seperti apa, karena memang kita tidak diberitahu. Karena zat Allah saja sendiri kita tidak bisa melihatnya. Di dunia kita tidak bisa melihat, maka kita tidak bisa menggambarkan secara utuh, sehingga hakikatnya tidak kita gambarkan. Wala makna, dan juga makna yang ada tidak kita takwilkan. Makna yang ada tidak kita takwilkan, yaitu maksudnya di sini kalimat yang keempat ini bukan pemahaman seperti yang diyakini oleh kaum menyimpang yang para ulama sebut dengan al-mufawwidah. Al-mufawwidah ini salah satu golongan yang menyimpang dalam menyikapi nama dan sifat Allah. Dan sebagian dai di negeri kita punya pemahaman semacam ini. Mufawwidah itu dari kata tafwid, artinya menyerahkan. Ya, artinya menyerahkan. Ada mufawwidah yang pertama melakukan tafwid, ya, ada dua bentuk tafwid di sini. Ya, tafwid itu ada dua bentuk, bentuk menyerahkan tadi itu ada dua bentuk. Yang pertama ini yang keliru,
tafwid ma'nawiyah, ada tafwid makna. Tafwid makna, menyerahkan maknanya. Contoh, ketika ditanya Allah di mana? Jawabannya ketika ditanya Allah itu di mana, maka nanti dia akan menjawab, pokoknya kita serahkan semua maknanya pada Allah. Dia tidak jawab, atau dia sekedar jawab, ya, dia sebutkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu bersemayam di atas ars, namun maknanya pokoknya dia tidak tahu maknanya, tapi wallahu alam. Pengertian Ar-Rahman itu berada di atas ars, wallahu alam, kita tidak tahu, pokoknya kita imani saja. Jadi maknanya jadi tidak jelas, pokoknya dia tidak terima juga maknanya. Dia serahkan semuanya pada Allah. Atau misalnya disebutkan Allah itu memiliki tangan misalnya, memiliki penglihatan, memiliki pendengaran. Maka nanti dia jawab, pokoknya kita serahkan maknanya pada Allah. Jadi pendengaran dia nggak tahu pendengarannya itu apa maknanya, penglihatan tidak tahu penglihatan itu maknanya itu apa. Padahal orang-orang Arab, kata Syekh Shalih Al-Syekh yang jadi salah satu menteri di kerajaan Saudi Arabia saat ini, ya, dalam menjelaskan kitab Lumatul I'tiqad juga beliau katakan, orang Arab pun ketika dijelaskan tentang nama dan sifat Allah langsung paham. Oh, maknanya demikian. Mendengar itu seperti ini, melihat itu seperti ini. Namun bentuknya seperti apa mendengarnya, alat yang digunakan bagaimana, tidak tahu. Namun kita serahkan, ya, bentuknya nanti pada Allah. Maka ada bentuk tafwid yang kedua, ini tafwid yang jadi keyakinan Ahlussunnah. Tafwid kaifiyah, menyerahkan hakikat sifat tadi pada Allah. Maksudnya bentuk wujud dari sifat-sifat yang ada tadi, gambarannya bagaimana, batasannya seperti apa, tidak kita pahami, tidak kita ketahui, karena zat Allah sendiri tidak bisa kita lihat. Sehingga untuk menggambarkan tidak bisa, kecuali berdasarkan dalil. Sedangkan dalil tentang hal itu tidak diterangkan. Cuma maknanya kita paham, kita tahu. Sehingga di sini tafwid yang menyimpang, yaitu tafwid dalam bentuk makna tadi, inilah yang dimaksud dengan kaum mufawwidah, ya, kaum yang menyimpang. Nah, diberi catatan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan maupun Syekh Shalih Al-Syekh ketika menjelaskan hal ini, beliau katakan bahwasanya sebagian orang mengklaim bahwasanya Imam Ahmad ketika mengatakan wala makna, la kaifa wala makna, mereka mengklaim bahwasanya wah, Imam Ahmad ini semazhab dengan kami, sealiran dengan kami. Berarti Imam Ahmad juga menyerahkan makna seluruhnya kepada Allah. Jadi Imam Ahmad juga punya mazhab atau aliran yang sama dengan kami, pemahaman yang sama dengan kami, yaitu mufawwidah. Ternyata tidak demikian. Yang dimaksudkan dengan Imam Ahmad yaitu la makna, itu artinya tidak menyelewengkan maknanya ke makna lain. Contoh tadi Imam Ahmad contohkan apa tadi hadis? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Kalau bentuk takwilnya di sebagian buku-buku tafsir itu diselewengkan maknanya bukan Allah yang turun, namun amrullah yang turun, namun perintah Allah yang turun. Jadi perintah Allah itu yang turun, bukan zat Allah. Jadi mereka selewengkan, ya. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan Allah itu datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu itu datang bersama dengan malaikat yang berbentuk saf-saf. Wal malaku saffan saffa, ini menandakan bahwasanya malaikat, sifat mereka itu ketika membuat barisan, mereka bentuk saf demi saf, saf demi saf. Makanya Nabi SAW itu sebutkan dalam hadis,
bahwasanya hendaklah kalian membuat shaf itu seperti shafnya para malaikat. Bagaimana bentuk shaf para malaikat? Shafnya itu rapat. Ya, shafnya itu rapat. Bukan satunya di sini, nanti satunya jauh lagi, nanti 1 meter baru ada orang lagi, ya, baru nanti jaraknya jauh-jauh, setelah itu bukan. Nabi SAW katakan dalam hadis, ikutilah shaf itu seperti shafnya para malaikat, yaitu rapat. Nah, kita kembali, wajah rabbuka, Rabbmu datang. Maka maknanya Allah itu datang. Kalau kaum yang suka mentakwil atau beberapa kitab tafsir itu akan menyebutkan wajah rabbuka, itu maknanya mereka artikan nanti langsung wajah amru rabbika. Perkara Allah lah, perkara Rabbmu lah yang datang, bukan Allah yang datang. Ya, bukan Allah yang datang, namun perkara Allah. Ini sudah menyelewengkan makna. Kalau kita katakan si fulan itu datangnya, artinya si fulan itu datang. Dia nggak wakili temannya. Ya, dia tidak wakili temannya. Maka benar-benar si fulan itu datang. Sehingga kalau dia artikan dengan wajah amru rabbika, itulah bentuk yang namanya takwil. Maka yang Ahmad katakan tadi, tidak kita takwilkan maknanya. Takwil artinya apa? Menyelewengkan. Yang kalau kita bahas dalam masalah asma wa sifat, menyelewengkan ke makna yang lain. Kemudian yang kelima yang Muhammad katakan wala naruddu syai'am minha, dan kami tidak menolak sedikit pun dari sifat-sifat yang ada. Dan kami tidak menolak sedikit pun dari sifat-sifat yang ada. Tidak seperti yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Dan ingat, kalau kita membahas tentang ahlul bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Musli dalam kitabnya Al-Mukhtasar fil Aqidah, beliau katakan bid'ah itu ada 3 macam. Jadi dibedakan 3 macam bid'ah ini. Yang pertama itu bid'ah i'tiqadiyah. Yang pertama itu bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan. Seperti misalnya apa? Seperti yang kita bahas ini. Ini pembahasan bid'ah dalam masalah keyakinan. Yang mentakwil-takwil tadi itu berarti melakukan bid'ah dalam masalah keyakinan. Tadi harusnya kita artikan wajah rabbuka, Allah itu datang. Dia artikan, dia maknakan wajah amru rabbika. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia setiap malamnya. Dia maksudkan di situ adalah yanzilu amru rabbina. Turunlah perintah Rabb kami. Kemudian yang kedua adalah bid'ah amaliyah. Yang kedua adalah bid'ah amaliyah. Bid'ah amaliyah di sini maksudnya bid'ah dalam sisi amalan, amalan yang tidak ada tuntunan. Ada yang ketiga, bid'ah dari sisi mengharamkan yang mubah. Mengharamkan yang mubah dianggap sebagai bentuk ibadah. Mengharamkan yang mubah dianggap sebagai bentuk ibadah. Contoh misalnya, tidak mau menikah, ingin menjadi seorang rahib. Rahib itu alias pendeta. Apa tujuannya? Tadi tidak menikah karena kalau menikah berarti nanti punya pasangan. Kalau punya pasangan, mengabdinya pada Allah itu berkurang. Maka dia memutuskan untuk tidak menikah ketika itu. Inilah bid'ah yang dikenal dengan bid'ah rahbaniyah. Termasuk juga kalau orang itu mengharamkan untuk makan sesuatu yang asalnya itu adalah mubah, tujuannya juga untuk ibadah. Contoh misalnya dia mengharamkan, saya tidak boleh makan daging, ini tidak makan daging seperti ini itu berpahala. Saya tidak mau makan daging sapi, menurut keyakinan saya tidak makan daging sapi ketika itu adalah berpahala. Berarti dia telah haramkan yang mubah, namun bentuknya itu adalah ibadah. Maka hati-hati ya,
ketika seorang putuskan seperti ini, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika beliau itu melihat ada seorang yang memutuskan dia ingin sholat malam terus, tidak mau istirahat, dia ingin puasa terus setahun penuh, tidak ingin ada waktu untuk berbuka, maksudnya ada waktu kosong saja untuk tidak puasa. Ada orang yang juga putuskan dia tidak mau mendekati wanita alias tidak mau menikah. Kemudian Nabi SAW katakan dalam akhir hadis, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, membenci ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Nah, kita kembali ke bahasan tadi. Ini salah satu bid'ah dalam masalah keyakinan, yaitu mentakwil, menolak, menyelewengkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan ini dimasukkan dalam pembahasan akidah, karena ini adalah penyimpangan dalam masalah akidah diluruskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dilanjutkan, Ibnu Qudamah membawakan perkataan wa na'lamu anna ma jaa'a bihi rasul haqqun. Dan apa yang dibawa oleh Rasul itu benar adanya. Wala naruddu ala Rasulillah SAW. Dan kami tidak menolak sedikit pun dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ibnu Qudamah lagi, wala nasifallaha bi aksara mimma wasafahu bihi nafsuhu bila haddin wala ghayatin. Dan kami tidak menyifati Allah lebih daripada apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri. Kami tidak menyifati Allah dengan menyebutkan haddin, ada batasan-batasan. Oh, ukuran tangannya seperti ini, sekian meter. Wala ghayatin, tidak menyebutkan ujungnya juga. Artinya di sini bila haddin wala ghayatin ini menyebutkan kaifiyah. Jadi kita cuma dibatasi dalam hal menyifati Allah, menyifatkan Allah itu dalam hal ini cuma terbatas pada dalil saja, tidak boleh lebih daripada itu. Bagaimana Allah turun ke langit dunia tadi, sifatnya seperti apa? Hakikatnya bentuknya seperti apa? Allah turun itu bagaimana? Jam berapa itu turun? Ini tidak perlu ditanyakan. Maka di sini dikatakan tentang masalah ini, Syekh Shalal Fauzan itu mengatakan kita natabi wala nabtadi. Kita itu cuma mengikuti apa yang disebutkan dalam dalil, dalam Al-Quran, dalam hadis. Ini dalam masalah keyakinan seperti itu. Dan kita tidak membuat-buat bid'ah. Sesuatu yang Nabi SAW tidak tunjukkan, yang Allah tidak tunjukkan, yang Rasulnya tidak tunjukkan, tidak kita sebutkan. La nasifullah bi ghairi ma wasaba bi nafsuhu. Kata si Soleh, beliau katakan bahwasanya kita tidak menyifatkan Allah dengan sesuatu yang tidak Allah sifatkan. Kenapa? Ingat kaidah penting dalam asma wa sifat, kata si Soleh, beliau katakan li annal asma'a was sifati tauqifiyatun. Karena nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah, sifatnya itu mesti nurut pada dalil. Sifatnya itu mesti nurut pada dalil. Ini dalam masalah keyakinan kita punya prinsip seperti ini juga. Bukan hanya terbatas dalam asma wa sifat. Kita meyakini tentang masalah siksa kubur, kita meyakini tentang masalah nikmat kubur, meyakini tentang malaikat, meyakini tentang kitab, semuanya pakai dalil. Bahkan meyakini tentang alam gaib, tentang setan, tentang jin, itu semuanya pakai dalil, tidak bisa kita reka-reka. Ini terkhusus untuk asma wa sifat, kita yakini demikian. Maka kata beliau, kita tidak menamakan Allah, tidak menyifatkan Allah selain dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membuat perkara-perkara baru dalam hal ini, membuat bid'ah baru dalam hal ini, tidak. Dalam namanya, begitu juga dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ingat, penentuan nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah, mesti nurut dalil, mesti melihat pada dalil. Jadi kalau apa yang disebutkan dalam Al-Quran kita yakini demikian, kita terima. Apa yang disebutkan dalam hadis kita juga terima. Kemudian kita tidak
sampai berlebihan lagi disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah, bila haddin wala ghayatin. Kita tidak sebutkan batasan sifat Allah itu seperti ini, hakikatnya seperti ini, ujungnya seperti ini, tidak. Beliau berdalil dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi pembahasan tadi dalilnya ini adalah ini. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka ingin menggambarkan Allah tidak bisa kita samakan dengan makhluknya. Dan Allah juga kita tetapkan nama dan sifatnya, karena di sini disebutkan Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat. Maka nama dan sifat Allah tidak kita tolak. Kemudian Ibnu Qudamah juga mengatakan wa naqulu kama qal wa nasafahu bima wasfa bi nafsu la nata'adda dzalik. Kita mengatakan sebagaimana yang Allah sifatkan untuk dirinya, kita tidak berlebih-lebihan dalam hal ini. Wala yuballighuhu wasfal wasifin. Kita tidaklah menggambarkan seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang menyifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Maka menyifatkan Allah itu mesti dengan dalil. Syekh Shalal Fauzan itu mengatakan tidak ada seorang pun yang mampu menyifatkan Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Maka karena ketidakmampuan kita ini, maka untuk menyifatkan Allah kita ikuti apa yang Allah sifatkan. Allah sifatkan untuk dirinya sendiri, atau Nabi-Nya SAW menyifatkan tentang Allah. Maka selain dari Allah dan Rasulnya tidak bisa kita bisa menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menyifatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada ilmu pun yang dapat menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mereka yaitu makhluk itu tidak bisa menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Kata Syekh Fauzan, beliau memberikan logika. Kalau kamu tidak pernah melihat sesuatu, bisa nggak kamu gambarkan? Ini lihat saja nggak pernah. Bisa nggak gambarkan? Ya. Tentu saja tidak bisa kita gambarkan. Kata beliau, kita tidak mungkin menggambarkannya secara utuh sampai kita lihat atau kita tahu hakikatnya itu seperti apa. Kita tidak mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak kita tahu, kecuali kalau Allah itu ajarkan. Jadi kalau Allah itu sifati, Rasulullah SAW itu juga menyebutkannya, barulah kita bisa menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya Ibnu Qudamah menyatakan nu'minu bil Qur'an kullihi muhkamihi wa mutasyabihi. Kita pokoknya mengimani Al-Qur'an seluruhnya. Al-Qur'an seluruhnya itu kita imani. Yang muhkamnya maupun yang mutasyabihnya. Yang muhkamnya di sini berarti yang jelas-jelas itu disebutkan dalam Al-Quran kita imani. Begitu juga yang mutasyabih, yang masih samar juga kita imani. Wala nazilu anhu sifatan min sifatil lisana'ati suni'at. Kata Ibnu Qudamah, dan tidaklah kita menyifati Allah atau tidaklah turun bagusnya, tingginya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena anggapan jelek, lisyana'atin atau kejelekan atau umpatan dari orang-orang yang jelek. Jadi kalau ada yang menyifatkan Allah dengan kejelekan, derajat Allah atau derajat sifat Allah Subhanahu wa taala tidaklah turun. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan lagi, wala nata'addal Qur'an wal hadis wala na'lamu kaifa kunha dzalika illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasbitil Qur'ani. Dan kita tidaklah melampaui batas terhadap Al-Qur'an dan hadis,
Wala na'lamu, dan kita tidaklah tahu bagaimana kunha. Kunha itu hakikat. Hakikat zalik, hakikat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Kecuali bitasdik, dengan membenarkan apa yang datang dari Rasul, wa tasbit, dan membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi tadi ada perkataan dari Ibnu Qudamah, beliau katakan bahwasanya walaupun ada yang menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang jelek atau salah dalam menetapkan sifat bagi Allah seperti kaum mutasyabih, yaitu menyifatkan Allah dengan makhluk atau dikenal dengan mujassimah. Ya, mujassimah. Mujassimah itu menyebutkan jisim bagi Allah. Allah punya bentuk, tangan seperti ini, bentuk, ya, pendengaran, penglihatan seperti ini, disebutkan bentuk-bentuknya atau hakikatnya. Itu namanya mujassimah. Inilah yang dimaksudkan dengan kelakuan orang yang jelek yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Walaupun ada seperti kaum mutasyabih atau mujassimah, tetap tidak menurunkan derajat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya kalau kita itu menetapkan sifat Allah, kita katakan Allah memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, malah orang-orang yang seperti ini dikatakan kaum mujassimah. Ya, ini dikatakan kaum mujassimah, seperti tuduhan kaum Asy'ariyah. Tuduhan kaum Asy'ariyah, kalau lihat Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat Allah, mereka katakan Ahlussunnah wal Jamaah tadi, ya, atau golongan seperti ini dikatakan mujassimah. Padahal sebenarnya mereka yang keliru dalam hal mentakwil, menyelewengkan nama dan sifat Allah. Ya. Ini yang ada di negeri kita seperti itu. Ingat pemahaman dasar akidah di negeri kita untuk nama dan sifat Allah seperti yang termaktub dalam buku-buku sekolah yang kita dulu pernah pelajari. Itu mazhabnya, itu adalah mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah itu menetapkan nama, namun cuma sebagian nama, menetapkan sifat, namun cuma sebagian sifat. Makanya sifatnya cuma dibatasin 20. Ya. Dia tidak berani lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu maka nanti dia selewengkan ke makna sifat-sifat yang sudah ditetapkan. Itu berbeda dengan pemahaman yang disebutkan oleh dalam akidah-akidah 4 madhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berbeda. Ya, karena keyakinan yang diyakini oleh 4 mazhab ini seperti yang diyakini atau yang dituliskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad di sini. Kemudian dalam hal yang kedua lagi disebutkan di sini, kita tidak melampaui batas dari Al-Qur'an dan hadis. Seperti disebutkan sebelumnya. Bentuknya bagaimana? Kita tidaklah menyebutkan hakikat nama dan sifat tadi kalau Allah tidak menyebutkan. Maka bentuk berlebihan ketika menetapkan nama dan sifat Allah kalau kita menyebutkan hakikatnya seperti ini dan seterusnya. Pokoknya apa yang Rasul sebutkan kita imani, kita benarkan, yang Al-Quran sebutkan kita juga benarkan. Kemudian kita lihat perkataan lagi dari Imam, tadi seputar dari Imam Ahmad dan keterangan dari Ibnu Qudamah. Sekarang kita lihat perkataan dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammadun ibni Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Setelah menyebutkan perkataan dari Imam Ahmad tadi, lalu Ibnu Qudamah membawakan perkataan dari Imam Syafi'i. Ingat Imam Syafi'i, Syafi'i itu adalah kakeknya. Ya, Imam Syafi'i, kalau kita sebut Syafi'i, Syafi'i itu kakeknya. Nama aslinya di sini adalah Muhammad bin Idris. Dan Imam Syafi'i merupakan keturunan dari Banil Muttalib bin Abdul Manaf. Sehingga merupakan ahlul bait dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih keluarga Nabi.
Sehingga aturannya kalau keluarga Nabi, di antara aturannya beliau tidak boleh menerima sedekah. Termasuk juga yang ngaku sebagai Habib, itu juga tidak boleh menerima sedekah. Hadiah masih boleh. Kalau diberi zakat tidak boleh, diberi sedekah tidak boleh. Maka Imam Syafi'i itu punya laqab, punya julukan, beliaulah alimu Quraisy. Orang alimnya kaum Quraisy. Dan sebagaimana Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga di sini adalah ulama yang berjuang membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membelanya dari kaum yang zaik wa dhalal, kaum yang menyimpang dan sesat. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, amantu billah wa bima jaa anillah wa ala muradillah. Ya, kalimat ini sangat bagus sekali dari Imam Syafi'i. Aku beriman kepada Allah dan segala yang datang dari Allah. Ala muradillah, mengikuti kehendak Allah. Ala muradillah, mengikuti kehendak Allah. Kemudian dilanjutkan lagi Imam Syafi'i mengatakan, wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah, mengikuti kehendak dari Rasulullah. Maka kita lihat rincian, ini perkataannya bagus sekali. Ini sikap kita dalam mengimani nama dan sifat Allah dan keimanan secara umum. Ini juga termasuk mengimani dalil. Bentuk keimanannya seperti ini. Mau nanti dalam permasalahan ibadah juga sikapi seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di sini. Amantu billah wa bima jaa anillah. Aku beriman kepada Allah dan segala apa yang datang dari Allah. Dan ini digantungkan di sini, beriman pada Allah dengan ajaran Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau apa yang datang dari Allah itu tidak diimani, berarti tidak beriman pada Allah. Kalau ada dalil-dalil dari Al-Quran itu tidak diimani, berarti tidak beriman pada Allah. Adapun maksud ala muradillah, yaitu dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan kita tidak tafsirkan nama dan sifat Allah tadi. Kalau ini pembahasan nama dan sifat, kita tidak tafsirkan sesuai dengan keinginan kita, namun apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, bukan dari kita. Karena kalau si fulan si A ini tafsirkan seperti ini, wah ini menurut pemahaman saya seperti ini. Si B tafsirkan seperti ini, si C tafsirkan seperti ini. Akhirnya punya penafsiran yang berbagai macam. Namun kalau semuanya ini kembali kepada kehendak Allah, keinginan dari Allah, artinya kita manut pada dalil nantinya. Pemahamannya juga kita ingin tafsirnya misalnya sesuai dengan tafsir yang benar. Maka tidak ada bentuk-bentuk ikhtilaf, bentuk-bentuk perselisihan yang begitu panjang. Maka dalam masalah asma wa sifat seperti itu yang disebutkan dalam Al-Quran, maka yang pertama kita beriman pada Allah, berarti yang disebutkan yang ada dalam Al-Quran ini kita imani. Keimanannya bagaimana? Sesuai yang Allah inginkan. Dan ingat kalimat ala muradillah di sini bukan maknanya seperti ahlu tafwid tadi. Tafwid tadi maknanya apa? Menyerahkan. Bukan berarti kita serahkan maknanya pada Allah. Namun maksudnya yang Allah inginkan tentang nama dan sifat ini, kita tahu bahwasanya maksud dari nama dan sifat itu seperti ini, sesuai dengan makna bahasa, maka kita imani. Maka kalau Allah sebut tentang masalah pendengaran, penglihatannya, sifat haya, sifat kudrah, kemampuan, kalam, sifat iradah, maka kita imani seperti itu. Kita tetapkan, kita imani seperti apa yang Allah inginkan. Ini makna-makna ini sudah kita pahami.
Begitu juga setelah beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Imam Syafi'i gandengkan ini. Berarti dalam kita itu beragama tidak lepas dari mengimani Rasul. Maka dikatakan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang Rasulullah itu bawa. Berarti kita dikatakan beriman pada Rasul. Itu kalau setiap ajarannya itu kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan kita beriman kepada Rasul. Ingat, Imam Syafi'i gandengkan seperti itu. Ala muradi Rasulillah itu sama seperti tadi, yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul. Dan untuk nama dan sifat Allah itu makna-maknanya sudah kita tahu. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita imani seperti itu. Maka kecamkan baik-baik apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di sini. Ini adalah bentuk keyakinan kita dalam masalah akidah ataupun dalam menyikapi dalil-dalil yang lainnya. Amantu billah, kita katakan kita beriman pada Allah. Wa bima ja'anillah, dan setiap apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk penyikapan nama dan sifat Allah, juga menyikapi ibadah dan berbagai macam dalil yang kita temukan dalam Al-Qur'an dan dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada perkataan tadi yang kita bahas dari Lum'atul I'tiqad. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.